Shalom semua, salam sejahtera dan berbahagia bagi kita semua jemaat SAF House of Restoration. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Di hari Selasa kita mengundang saudara sekalian untuk bisa menghadiri IG Live. Akan ada special topik yang dibahas melalui Instagram kita di @safsby pada jam 8 hingga jam 9 malam. Di hari Kamis kita juga mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di komunitas Tumbuh Bersama. Mari kita ajak teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak hadir, dan mari kita saling menguatkan dan mendoakan di KTB Group masing-masing. Dan terakhir, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Allah Tuhan kita. Saudara bisa memberikan persembahan, persepuluhan, maupun dana misi melalui rekening yang tertera di layar Anda. Ataupun saudara bisa juga scan barcode yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman dari saya, selamat beribadah semuanya, God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. Oke, di pagi hari ini yuk kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau fokus, kita mau benar-benar menyiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa. Yuk kita mau lepas semua yang mungkin menjadi penghalang. Cuma 1 jam, mari kita fokus untuk Tuhan kita. Kita mulai lagu ini dengan semangat yuk. Kita bangkit berdiri. Mungkin yang nontonnya barengan juga bangkit berdiri bareng yuk. Thank you Jesus God. Come on. 1, 2, 3, go. Lebih dahsyat lagi, come on. Here we go. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di terang-Mu. Come on. Yeah, yeah, yeah. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Sangat serahkan akan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan sama. Come on, SAF. One more time. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja kuasa dan kuat. Sangat serahkan dunia bergerak menyatakan Yesus Tuhan sama. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan samanya. Come on, SAF. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. One more time. Here we go. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema
Thank you. Yuk, mari kita sebelum memulai mendengar firman, yuk mari kita siapkan hati kita. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk semua Tuhan penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami, God. Kau yang bekerja Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami Tuhan mau datang Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Bukan hanya melalui pujian ini Tuhan, tapi dari setiap perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus God. Oh, thank you Tuhan. Come on, sing this one. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Just worship God. Dengan minyak yang baru urapiku. Thank you God. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kami katakan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Thank you Jesus God. Sing this song together. Come on. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Thank you God. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggal bersama-Mu God. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus God. Tuhan, Kau yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan.
Kau yang penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Holy Spirit Tuhan, come Tuhan. Datang Roh Kudus Jesus Lord. Mari kita benar-benar siapkan hati kita sebelum mengambil itu. Just worship God. Yes. Holy Spirit Tuhan, fall in this place, God. Yesus, haleluya. Ini iman kami Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Oh, we come to worship you God. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di kesempatan hari Minggu ini di tanggal 26 September. Sekali lagi sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Agus, kemudian juga buat Ibu Lili, dan juga teman-teman rekan-rekan pemimpin yang ada di SIF Surabaya. Ya, nggak terasa saya mungkin sekitar hampir 2 tahun yang lalu bersama-sama dengan teman-teman semua di Surabaya di camp di Mojokerto kalau nggak salah. Dan waktu udah berlalu begitu banyak hal yang begitu banyak terjadi selama beberapa waktu sekarang. Dan sekali lagi terima kasih banyak bisa diberi kesempatan untuk melayani teman-teman sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya pasti Engkau berbicara, Engkau mesti Tuhan yang berbicara buat kami. Sementara kami merenungkan kebenaran firman-Mu, sementara kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang datang dengan beban berat pulang akan mendapat kelegaan yang baru, yang datang dengan keputusasaan pulang akan mendapatkan asa pengharapan yang baru. Sesuatu yang datang dengan terluka, datang dengan mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan, pulang akan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya bahwa di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Berbicara buat kami, apa yang Kau ingin bagikan, apa yang Kau ingin sampaikan, hikmat dan kekuatan pengurapan-Mu turun buat kami semua. Urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami menyerahkan, kami ucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai salah satu value dari gereja di SIF, gereja kalian di teman-teman di Surabaya, itu mendapat bagian berbicara mengenai trust. Berbicara mengenai trust dari sebuah sebuah singkatan yang disebut dengan pantes. Beberapa minggu sebelumnya saya rasa saudara-saudara sudah mendengar beberapa khotbah yang berkaitan dengan hal yang disebut dengan pantes, dan hari ini saya akan berbicara mengenai trust. Berbicara mengenai trust dapat dipercaya. Diberikan tema dari Amsal 28 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal ditulis oleh salah satu raja terhebat yang pernah ada sepanjang sejarah manusia. Raja paling berhikmat yang pernah ada sepanjang peradaban yang manusia, yang disebut dengan Salomo. Nah, kalau dia berbicara, saya tahu ada suatu hal yang dia pengen untuk sampaikan buat kita yang untuk hidup sampai di masa sekarang.
ada banyak hal, ada banyak poin-poin yang dia ingin untuk kita lakukan di hari-hari kita seperti di hari-hari sekarang di saat ini. Ada dua tipikal orang kalau saudara baca di Amsal 28 yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya itu yang pertama, kemudian adalah orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah dari sini kita akan bahas mengenai trust dan saya berharap kebenaran ini boleh berbicara buat teman-teman sekalian, berbicara buat saudara-saudara sekalian, dan saya masih tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbicara, memulihkan dan mengerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar setelah saudara menonton, menyaksikan, melihat tayangan pada kesempatan minggu ini, ada hati yang akan harus berubah, ada kehidupan yang harus berubah, ada keluarga yang akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua tipikal orang, orang yang dapat dipercaya, kemudian orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah Alkitab tulis begini yang kedua, tapi saya akan bahas yang keduanya dulu. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau orang ingin cepat menjadi kaya atau disebut dengan orang mengejar kekayaan, berarti ada satu poin pertama adalah begini. Berarti kalau orang ingin menjadi kaya atau mengejar kekayaan, berarti kekayaan ada di depan orang tersebut. Kekayaan adalah yang menjadi tujuan orang ini. Ya mengejar, kalau saudara mengejar sesuatu kan ada sesuatu yang saudara kejar kan ada di depan saudara. Dan Alkitab tulis ada kekayaan yang dikejar oleh orang ini. Jadi kekayaan berada di depan orang yang mengejarin itu poin yang pertama. Kemudian yang poin kedua, kalau orang yang ingin cepat menjadi kaya berarti dia mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Orang yang mengejar kekayaan berarti dia mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Dan kalau dia mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupan berarti dia mengejar apa yang dunia. Yang ketiga poinnya adalah mengejar apa yang dunia sedang tawarkan. Orang yang ingin cepat menjadi kaya, orang yang ingin mengejar kaya berarti dia kekayaan adalah yang menjadi tujuan hidupnya. Kedua dia mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Kemudian yang ketiga dia mengejar sesuatu yang sedang ditawarkan ke dunia. Dan yang paling keempat adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada dunia oleh dunia adalah sifatnya sementara. Orang yang ingin cepat menjadi kaya itu ada 4 poin itu. Dia mengejar apa yang ada, tujuan di depannya adalah kekayaan. Dia mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Ketiga dia mengejar apa yang dunia tawarkan. Yang keempat karena apa yang dunia tawarkan sifatnya adalah sementara. Sementara yang dia kejar. Kita kenal istilah frase ini. Ini ungkapan yang sangat biasa, ungkapan yang sangat umum. Ada begitu banyak disebut dengan gini, menghalalkan segala macam cara. Ada berapa banyak kita kalau dengar berita, dengar cerita-cerita, ada begitu banyak orang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan kekayaan, demi mendapatkan materi, hal-hal yang berbau kayak gitu. Ujungnya adalah mereka mengorbankan keluarga. Ujungnya seringkali mereka mengorbankan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Mereka mengorbankan keluarga, bahkan mereka mengorbankan keluarga, mengorbankan pernikahan untuk sesuatu yang disebut dengan kekayaan atau materi. Kalau begitu, orang yang ingin cepat menjadi kaya adalah orang yang mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Nah, sebaliknya demikian orang yang dapat dipercaya, yang tipikal orang yang nomor 2 adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya enggak mengejar apa yang ada di luar kehidupannya loh. Orang yang dapat dipercaya disebut dengan trustworthy, orang yang mengejar membangun apa yang ada di dalamnya. Lagi sekali, orang yang ingin cepat menjadi kaya mengejar sesuatu yang ada di luar kehidupannya. Sementara orang yang dapat dipercaya adalah mengejar membangun apa yang ada di dalam dirinya. Dan saudara perlu mengerti sebuah prinsip bahwa kehidupan itu adalah from inside out. Kehidupan itu bergerak dari dalam keluar. Bahkan beberapa tulisan yang ada di Alkitab tuh sangat concern berbicara mengenai apa yang ada di dalam. Nah, apa yang ada di dalam tuh berbicara mengenai apa sih? Berbicara mengenai karakter, berbicara mengenai value, berbicara mengenai nilai, berbicara mengenai prinsip, berbicara mengenai itu semua. Ada 2 tipikal orang. Yang pertama adalah orang yang mengejar segala sesuatu yang ada di luar hidupnya. Tapi yang kedua adalah orang yang dapat dipercaya adalah mengejar apa yang ada di dalam, mengejar mengenai karakter, nilai, prinsip, value yang ada di dalam dirinya. Alkitab tulis begitu banyak hal. Begitu banyak tulisan-tulisan ayat-ayat yang berbicara mengenai bagaimana kita perlu membangun apa yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah Efesus 4, ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Loh itu kan bicara mengenai membangun apa yang ada di dalam. Kita mengenal istilah manusia baru, itu membangun apa yang ada di dalam. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu kan berbicara juga mengenai apa yang ada di dalam. Jadi punya pengertian bahwa apa yang ada di dalam ini jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. Dan
Saya harus beritahu loh bahwa Tuhan itu tertarik untuk mengubah apa yang di dalam kita. Dia nggak tertarik untuk mengubah situasi keadaan di luar kita. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang tertarik untuk mengubah apa yang ada di dalam saya. Bukan mengubah apa yang di luar saya. Apa yang ada di luar situasi saya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ini berbicara mengenai bagaimana Daud waktu itu dipilih. Untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat tertarik untuk kita membangun apa yang ada di dalam diri kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Ini poinnya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat hati. Jadi punya pengertian bahwa Tuhan tertarik melihat fokus pada apa yang di dalam diri kita. Kita manusia cenderung untuk menilai manusia dari penampakan luar. Dari outward appearance bahasa Inggrisnya. Enggak salah. Tapi kalau saudara fokus hanya tertuju pada apa yang ada di luar, kita sedang ketinggalan meninggalkan apa yang sebetulnya Tuhan sedang ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saya tulis bahwa terkadang kegagalan kita itu bukan karena kita kekurangan hikmat atau kekurangan iman. Terkadang kegagalan kita itu muncul karena kita mengerjakan hal-hal yang Tuhan gak kerjain. Contohnya kalau Tuhan minta saudara kerjakan A, kita berbuatnya Z. Dan seringkali kita mengalami kegagalan adalah karena hal seperti kayak begitu. Nah, dari sini kita muncul. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mengejar concern untuk membangun apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang concern untuk membangun apa yang ada di dalam hati. Membangun karakter yang ada di dalam diri kita semua. Fokus, kerjakan apa yang Tuhan kerjain. Fokuslah pada apa yang Tuhan fokusin. Kerjakan pada apa yang Tuhan kerjain. Kalau Tuhan melihat hati, kalau Tuhan fokus untuk melihat ke dalam, kenapa kita nggak mulai untuk membangun kehidupan yang ada di dalam kita? Bukan yang ada di luar kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kehidupan manusia itu harusnya berjalan ya from the inside out. Dari dalam keluar. Makanya kita perlu fokus pada apa yang di dalam, karena Tuhan pun ingin kita fokus untuk mengerjakan pada apa yang ada di dalam. Sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, outward, tapi Tuhan melihat hati. Gimana caranya kalau kayak begitu? Untuk membangun sebuah kehidupan yang dapat dipercaya. Itu kan tema saudara. Itu kan nilai saudara. Bagaimana membangun sebuah hubungan, membangun sebuah budaya dapat dipercaya. Yang teman-teman di SIF Surabaya sedang bangun. Kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 101 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang menarik dari Mazmur 101 ini adalah, ini saya bicara mengenai how to, bagaimana caranya. Mazmur 101 tuh perikop di atasnya disebutin, seorang raja bernazar. Seorang raja sedang bersumpah. Kalau teman-teman pernah lihat, pernah ikutin kalau ada penobatan raja atau penobatan kepala negara, kepala pemerintahan, itu biasanya kan diambil sumpahnya, sumpah jabatan. Dan biasanya itu kalau didengerin sumpah jabatannya, biasanya ya adalah berbicara bahwa ya saya akan menjaga keutuhan wilayah. Saya akan menjaga supaya wilayah ini nggak diserang atau nggak dikuasai oleh pihak lain. Kemudian biasanya sumpahnya adalah bahwa saya akan berjanji bahwa akan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Dan iya, setiap kali pejabat kepala pemerintahan, raja atau penguasa diambil sumpahnya sebelum dia menjadi naik jabatan sebagai raja atau sebagai kepala pemerintahan, biasanya dia akan berbicara seperti kayak gitu. Tapi aneh loh. Daud mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua satu hal yang sangat-sangat penting. Satu hal yang saya tadi udah bilang di atas, relate dengan apa yang di atas. Mazmur 101 ayat yang pertama. Raja sedang bernazar. Saudara perlu ambil ya konteksnya bahwa seorang raja yang Daud sedang mengambil sumpahnya, sedang berjanji untuk bersumpah. Dan janjinya adalah ini, Mazmur Daud ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Ini raja loh, lagi bersumpah. Lagi mengambil sebuah sumpah jabatan. Tapi yang menarik adalah gini. Dia nggak bilang nanti dia akan jadi raja yang hebat, memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi dia mengambil satu hal yang paling penting yang harusnya kita, untuk memiliki kehidupan dapat dipercaya, mengambil langkah ini juga.
Yang pertama adalah begini, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, ayat yang pertama. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Yang poin pertama untuk membangun kehidupan yang dapat dipercaya adalah saudara dan saya perlu menjaga kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Jelas. Kita perlu menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan. Itu adalah poin yang sangat penting untuk membangun kehidupan yang dapat dipercaya. Jelas dong, kenapa? Waktu kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena ada satu ungkapan yang bagus yang diucapkan oleh seorang pendeta di Amerika namanya Bishop Dale Bronner. Dia bilang begini, oh, how you are with people, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, itu sebetulnya menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Where you are with God shows how you are with people, kata dia. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menggambarkan hubungan kita dengan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kenapa itu menjaga hubungan dekat dengan Tuhan itu sangat penting, kenapa? Karena dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain terpancar dari sana. Ada begitu banyak orang memiliki hubungan yang jelek dengan orang lain. Jangan-jangan orang tersebut adalah memiliki hubungan yang jelek juga dengan Tuhan. Karena nggak mungkin kalau saya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kemudian saya bisa berbicara kasar atau saya berlaku kasar, melakukan kecurangan buat orang lain. Nggak pernah mungkin. Karena Alkitab tulis dengan sangat bagus gini, nggak mungkin sumber mata air mengeluarkan dua jenis mata air. Mata air yang manis atau mata air yang pahit, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kemudian kita tipu, kita melakukan KDRT buat keluarga kita, atau kita melakukan sesuatu yang nggak baik buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita kan sedang memiliki hubungan dengan Tuhan yang sangat baik. Daud mengajarkan sebagai seorang raja, hal paling penting yang paling pertama yang harusnya dijaga adalah untuk menjaga kedekatan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana saudara dapat dipercaya untuk orang lain, dapat dipercaya oleh orang lain, kalau kita nggak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau ingin hidup kita dipercaya oleh orang lain, kalau ingin hidup kita dipercaya oleh orang lain, belajarlah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau ingin hidup kita dipercaya oleh orang lain, belajarlah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan lebih dahulu. Kalau saudara sebelum mulai untuk memiliki hidup yang dapat dipercaya oleh orang lain, belajarlah untuk mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan terlebih dahulu. Menjaga kedekatan hubungan dengan Tuhan itu adalah permulaan sumber dari kehidupan yang dapat dipercaya. Menjaga hubungan dekat dengan Tuhan itu adalah sumber untuk memiliki kehidupan yang dapat dipercaya. Hal praktis apa yang kita perlu lakukan untuk seperti begitu? Saya tahu beberapa teman-teman kan ada beberapa pasangan muda. Ya, ada beberapa yang masih muda karena waktu 2 tahun lalu ketemu ada begitu banyak pasangan-pasangan muda. Saya sampai hari ini pun masih ada di komunitas melayani dengan melayani pasangan-pasangan muda yang ada di gereja. Anak-anak muda kemudian pasangan-pasangan muda. Nah, hal praktis apa sih untuk berbicara mengenai menjaga kedekatan hubungan dengan Tuhan? Luangin waktu setiap hari. Persiapkan waktu terbaik saudara setiap hari. Nggak usah lama-lama lah. Saudara bisa belajar 10 atau 15 menit hanya untuk berdoa, kemudian merenungkan firman Tuhan. Saya membiasakan diri untuk hal seperti kayak gitu. Ketika anak-anak atau istri belum bangun, ketika rumah masih sepi, belum apa-apa, saya harus luangkan waktu setiap pagi minimal. Saudara bisa ambil 10-15 menit setiap pagi untuk berdoa, kemudian merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Itu tanggung jawab kita kepada Tuhan loh. Kalau saudara mau dapat dipercaya oleh orang lain, saudara perlu meletakkan kepercayaan saudara dulu kan kepada Tuhan. Dan dengan acara apa? Luangin waktu untuk berdoa dong. Luangin waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan lakukan itu secara konsisten. Secara praktisnya lakukan itu dalam 20 hari. Jamnya saudara nggak perlu rubah. Misalnya saudara mau bangun jam 5 pagi sampai jam 5.15. Ambil waktu itu untuk saudara berdoa selama 20 hari. Jangan biarin itu putus. Ambil itu selama 20 hari. Kalau saudara udah lewatin itu 20 hari, kemudian panjangin sampai 90 hari. Secara konsisten di jam yang sama. Karena sebuah penelitian menunjukkan kalau saudara melakukan sesuatu gitu ya, selama 90 hari, tanpa putus dan secara konsisten dan tanpa berubah, itu lama-kelamaan hal yang sudah buat 90 hari itu ketika langsung ke hari ke-91, lama-kelamaan itu akan berbicara menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan lama-lama saudara lakukan akan menjadi sebuah karakter. Ketika karakter saudara lakukan itu terus-terus menjadi sebuah budaya. Bayangin budaya yang kita bangun adalah budaya yang dekat dengan Tuhan. Itu dimulai dari langkah kecil ini.
Luangkan waktu terbaik saudara. Secara pribadi, itu yang disebut dengan spiritual fitness. Kita sering ke tempat nge-gym untuk physical fitness. Kita perlu juga setiap hari untuk disebut dengan spiritual fitness. Kebugaran secara spiritual. Luangin waktu saudara. Untuk 10-15 menit mulai dari waktu seperti kayak gitu, lakukan itu secara konsisten. Karena itu adalah titik permulaan untuk kita dapat dipercaya dengan Tuhan. Hasil dari sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hasil dari kedekatan hubungan dengan Tuhan, itu yang saya sebut menghasilkan disebut dengan personal holiness. Kekudusan secara pribadi. Saudara boleh baca tadi Mazmur 101 ayat yang kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Keren gak? Dimulai dengan aku hendak menyanyikan mazmur kepada Tuhan. Kemudian ayat yang kedua Daud berkata ini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Berbicara mengenai personal holiness. Dapat dipercaya itu berbicara mengenai kekudusan loh. Bicara mengenai personal holiness. Saudara gak mungkin bisa dapat dipercaya kalau saudara adalah orang yang bobrok di dalam. Gak mungkin. Atau orang yang penuh dengan penuh dengan dosa, tinggal dalam dosa. Gak mungkin bisa dapat dipercaya dengan orang lain. Hasil dari hubungan yang dekat dengan Tuhan muncul yang disebut dengan kekudusan pribadi. Dan Daud tulis itu di ayat kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Dia gak sekedar berkata gitu deh. Bilakah engkau datang kepadaku. Saya menyebutnya Daud little bit berani juga. Kenapa? Dia berkata gini, Tuhan, aku menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Kemudian aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Dia nantangin Tuhan loh. Kapan kau datang padaku? Keren gak? Seorang raja bernasar, nasarnya adalah begini, bersumpah dia kepengen memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan karena dia tahu waktu dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan apa yang disebut dengan personal holiness. Waktu saudara bergaul dengan Tuhan yang kudus, bukankah saudara menjadi kudus? Waktu saudara bergaul dengan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, bukankah kita kemudian menjadi manusia yang belajar untuk enggak ingkar janji kepada orang? Makanya saya bilang tadi, hubungan dengan Tuhan adalah sumber, adalah prinsip utama dari dapat dipercaya. Keluar dari hubungan dekat dengan Tuhan adalah berbicara mengenai personal holiness. Bahkan Daud tadi ditulis, bagaimana aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Poin pertama dapat dipercaya adalah menjaga kedekatan hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, itu adalah titik awal kita untuk belajar. Titik awal kita untuk memulai perjalanan untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah Mazmur 101 ayat yang kedua tadi berkata aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku. Nah poin yang kedua yang saya bicarakan adalah yang kedua adalah gini yang ke selanjutnya. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam istanaku? Enggak. Di dalam bangsaku? Enggak ternyata. Kalau saudara baca ayatnya di Alkitab saudara, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tempat pertama dan tempat yang paling tepat untuk memulai kehidupan dapat dipercaya adalah di rumah. Sekali lagi, tempat yang paling tepat, tempat yang paling pertama untuk memulai kehidupan yang dapat dipercaya adalah di rumah. Dan Daud tulis loh, dia gak bilang bahwa aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam istanaku atau di dalam bangsaku, di dalam sekolahku, mungkin di dalam gerejaku, enggak, di dalam rumahku. Karena rumah harusnya menjadi tempat pertama kehidupan itu dimulai. Saya gak tahu buat saudara ya, hampir 1,5 hampir 2 tahun ini pandemi ini begitu banyak mengubah negara, mengubah bangsa secara politik, ekonomi semuanya. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dan satu hal yang kalau saya mau bilang gini dengan hati-hati, satu hal yang saya syukuri, satu hal positif yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga saya pada secara khusus adalah di tengah pandemi ini, ketika semua orang kan harus kembali ke rumah. Semua orang kan harus membenahi itu semua di rumah. Ya, ada beberapa peneliti, ada beberapa berita bahwa ya ketika pandemi ini dimulai, kemudian selama pandemi ini ada begitu banyak perceraian yang muncul, ada begitu banyak KDRT yang muncul. Tapi kan itu bagaimana kita merespon akan hal itu. Dan saya salah satu orang yang sangat mensyukuri loh. Bukan mensyukuri tentang penyakitnya, tapi mensyukuri bahwa ketika Tuhan izinkan ini semua kembali ke rumah, saya sedang memperkuat rumah saya.
Saya harus memperkuat rumah saya. Kenapa? Karena tempat pertama untuk orang dapat dipercaya adalah di rumah. Alkitab tulis begitu kan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Ketulusan itu diambil dari, kalau saudara lihat dari bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata integrity. Nah, ketulusan dan integrity itu kalau diterjemahkan secara gampang adalah berbicara mengenai transparan. Kalau Bapak Ibu punya gelas yang bening, transparan, mau dilihat dari manapun juga kan transparan kelihatan. Waktu Daud berkata, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, aku hendak hidup transparan, dimulai dari rumah. Mentor rohani saya, kakak rohani, ayah rohani saya, namanya Daniel Alexander. Berapa tahun yang lampau dia selalu bilang, kalau mau nilai seseorang itu bagus rohani atau enggak, jangan nilai ketika dia berkhotbah. Jangan nilai ketika dia melayani mimpin pujian, jangan nilai ketika dia lagi berdoa, lagi pimpin doa siap, enggak. Jangan nilai ketika, intinya begini, jangan nilai ketika dia ada di mimbar. Kalau saudara mau hitung, mau lihat orang dewasa atau enggak, rohani atau enggak, tanya sama orang yang ada di rumah. Apakah yang waktu dia di mimbar sama di rumah sama? Itu ketulusan. Apakah cara dia memimpin, cara dia berbicara, cara dia memperlakukan orang ketika ada di kumpulan gereja, di orang-orang gereja atau di kumpulan yang lain kemudian di rumah sama? Bahkan dia bilang gini, kalau mau tahu orang dewasa, orang rohani atau enggak, tanya sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, sama pembantunya, sama supir yang ada di rumah. Karena mereka yang sehari-hari ada di sana. Kalau saudara ada di mimbar kelihatan bagus, kemudian ada di rumah kelihatan gak bagus, artinya kita sedang menjalani kehidupan yang double standard. Standarnya 2. Dan Alkitab gak pernah tulis double standard. Standar cuma ada 1. Ketulusan cuma ada 1. Transparansi cuma ada 1. Makanya itu harus dimulai di rumah. Ketulusan, integritas, bicara mengenai transparan, mau di mana aja saudara adalah sebagaimana itu adanya. Dan itu kan dimulai dari rumah. Tadi kita udah bicara bahwa menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah dapat dipercaya itu menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah tempat yang paling pertama adalah keluarga. Watch, perhatikan, concern, fokus dengan keluarga saudara hari ini. Apa sih hal praktisnya? Untuk berbicara dapat dipercaya, tempat pertama itu adalah di dalam keluarga. Biasakan berdoa dengan anggota keluarga yang lain. Biasakan teman-teman yang ada di Surabaya berdoa dengan anggota keluarga yang lain. Kalau udah menikah berdoa dengan istri, anak. Kalau udah punya anak berbicara anak. Kalau masih tinggal sama keluarga, sama orang tua, biasakan untuk berdoa bersama dengan mereka. Kita kenal istilah itu kan. Family that prayers together always stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama, selalu berada, selalu terikat, selalu bersatu bersama-sama. Tempat pertama untuk untuk menunjukkan ketulusan hati dan hidup kita adalah dalam keluarga. Biasakan berdoa bersama dengan keluarga yang lain. Untuk Anda para suami istri yang sudah menikah, gembala sidang saya, Pastor Arif Multi itu selalu bilang sebuah hal yang sangat setiap kali dia bilang kalau bicara mengenai hubungan pernikahan. Untuk Anda para suami istri, tetap pacaran. Tetap miliki waktu berdua. Di sana transparansi sedang kita lakukan tuh. Tetaplah pacaran, miliki waktu yang berdua dengan pasangan bapak masing-masing lah, bapak ibu sekalian yang ada di sana. Miliki waktu berdua dengan suami, dengan istri, dengan pasangan, ya pergilah ngedate, tetaplah ngedate. Walaupun usia pernikahan udah mungkin 10-20 tahun kah? Atau masih awal kah? Tetap jalanin itu. Karena dari situ juga kita belajar untuk dapat dipercaya. Loh, pertanyaan pertama kenapa keluarga dapat dipercaya itu pertama-tama harusnya dimulai dari keluarga dulu. Apakah istri atau pasangan saudara tetap percaya sama saudara? Masih percaya pada saudara? Pernikahan itu kan harus dikerjakan, harus dibangun. Itu nggak datang dengan sendirinya, harus dirawat. Karena apa yang kita nggak rawat akan kehilangan nilai, akan mengalami penyusutan nilainya. Jelas, kalau saudara punya rumah dan rumahnya nggak pernah dirawat, percayalah, udah mulai bocor. Banyak binatang-binatang masuk, kecoa biskus masuk, nggak pernah dibersihin. Selalu apa yang kita nggak rawat itu selalu menyusut, selalu menurun nilainya. Demikian pula pernikahan. Demikian pula dengan kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga yang bisa untuk memulai dapat dipercaya, saudara perlu rawat hubungan pernikahan, hubungan keluarga kita. Yang ketiga, terlibatlah dalam keluarga rohani. Terlibatlah dalam komunitas rohani. Saya tahu saudara punya KTB, komunitas tumbuh bersama kalau nggak salah. Saya masih suka nongol di IG live-nya di SIF, beberapa kali suka muncul di sana. Ada berbicara juga mengenai KTB, kelompok tumbuh bersama. Terlibatlah dalam keluarga rohani tersebut.
komunitas rohani tersebut. Belajarlah untuk dapat dipercaya di sana juga. Karena itu adalah salah satu tempat juga untuk kita memulai kehidupan yang dapat dipercaya. Sekali lagi saya udah bilang, gak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Hal positif dari pandemi ini adalah ketika semua orang kembali ke rumah. Kenapa Tuhan sepertinya memaksa kita? Sepertinya Tuhan mengizinkan memaksa kita untuk ada di rumah. Supaya ketika ini kemudian selesai dan berangsur-angsur selesai. Kita muncul kemudian ke dunia menjadi pribadi yang kuat. Menjadi keluarga yang kuat. Punya dasar fondasi yang kuat. Dapat dipercaya. Sebelum saya dapat dipercaya oleh rekan bisnis saya. Istri saya harus percaya dulu saya. Anak-anak saya harus percaya dulu buat saya. Mendapatkan kepercayaan mereka dalam kehidupan saya. Sebelum saya hubungan dengan hubungan bisnis kah, hubungan apapun juga. Dan itu semua kan dimulai dari keluarga. Kesimpulan dari apa yang saya sedang sodorkan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ada di Surabaya. Dan ini yang sebetulnya Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika kita, kalau baca lagi Amsal 28 ayat 20, ketika kita mengejar kekayaan atau berkat, ujungnya kita kehilangan kehidupan. Karena tadi ditulis bahwa siapa yang mengejar kekayaan tidak akan luput dari hukuman. Ketika kita mengejar kekayaan atau berkat, ujungnya kita kehilangan kehidupan. Ujungnya kita akan mengalami kerugian dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika kita mengejar untuk membangun apa yang ada di dalam kita, karakter yang ada di dalam kita, membangun keluarga yang ada di dalam kita, justru berkat dan kekayaan yang akan mengikuti kita. Sekali lagi, ketika kita mengejar kekayaan, ujungnya kita akan kehilangan kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika kita mengejar membangun karakter apa yang ada di dalam diri kita, justru kekayaan yang akan mengikuti kita. Pertanyaan jadi akan muncul dua. Saudara mau mengejar berkat atau saudara mau dikejar berkat? Itu tergantung dari mana kita akan kita lakukan tadi. Membangun dapat dipercayanya, dimulai dari memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berlaku, memiliki integriti, memulai ketulusan, dimulai dari rumah. Saudara mau mengejar berkat, kehilangan hidup, atau sebaliknya saudara mau mengejar, membangun hidup saudara, karakter saudara, nilai yang ada dalam diri saudara, dan ujungnya adalah berkat yang akan ngikutin kita. Saya rasa pilihan kedua adalah pilihan terbaik. Saya nggak tahu kalau saudara mau pilih pilihan yang pertama. Kalau saya mau pilih pilihan yang kedua. Saya mau fokus apa yang Tuhan fokus dengan mengejar apa yang ada di dalam saya. Membangun apa yang di dalam saya. Membangun kualitas dapat dipercaya dalam diri saya. Membangun karakter yang dapat dipercaya dalam diri saya. Kalau saya udah bangun itu, saya nggak perlu kejar berkatnya loh. Biar berkatnya yang mengejar saya. Kenapa? Karena saya sedang mengejar Tuhan. Kayak begitu. Saya sedang mengejar hubungan yang dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya akan akhiri dengan sebuah perkataan dari seorang yang salah satu masuk dari the most influential people in the world. Salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia yang namanya Billy Graham. Billy Graham tulis ini, ketika kekayaan hilang, gak ada yang hilang. Billy Graham tulis ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu hilang. Ketika karakter hilang, semuanya hilang. Ketika kekayaan hilang, gak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu hilang. Ketika karakter hilang, semua hilang. Itu sebabnya Tuhan sangat fokus untuk mengerjakan apa yang di dalam kita. Kalau Tuhan fokus di sana, mari kita mulai untuk fokus untuk mengerjakan apa yang di dalam kita. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati teman-teman semua, saudara-saudara yang ada di sana. Dan saya percaya, beranjak nanti setelah pandemi ini akan selesai, berangsur-angsur akan pulih. Kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita membangun tempat pertama untuk dapat dipercaya itu keluarga itu menjadi keluarga yang kuat dan takut akan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berbicara kau buat kami semua. Hamba-Mu percaya bahwa dimanapun, apapun yang sedang firman-Mu yang kami dengar, apapun juga Tuhan. Itu boleh jatuh di tanah hati yang lembut, boleh berbuah, bertumbuh, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu berdoa secara khusus. Kalau ada teman-teman yang sedang menyaksikan, yang sedang bergumul dengan keluarga,
Ada begitu banyak hal, persoalan ekonomi, hubungan, persoalan apapun juga yang sedang mereka hadapi. Aku percaya pasti bahwa kuasa kasih-Mu sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk mengerjakan, membuat segala sesuatunya kembali menjadi pulih, menjadi sempurna adanya. Hubungan yang sedang terganggu, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kau akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hubungan keluarga yang sedang terganggu, Kau akan pulihkan. Terima kasih. Kalau di antara kami mungkin yang sedang menyaksikan sedang memiliki hubungan yang jauh daripada Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu sanggup untuk membawa kami kembali. Kami hari ini mengambil keputusan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk menjaga hubungan kami tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kami sedang bergerak jauh daripada-Mu, kasih-Mu membawa kami kembali pada jalan-Mu, pada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami meletakkan semua ke dalam tangan kuasa, memberkati Bapak Pendeta Agus, kemudian Ibu Lili, para pemimpin yang ada di sana juga, memberkati mereka. Aku percaya pasti Tuhan, SIF akan menjadi berkat bukan buat sekedar buat Surabaya, tapi akan menjadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Pakai kehidupan mereka yang ada di sana untuk menjadi berkat Tuhan. Jemaat ini akan tumbuh menjadi jemaat yang kuat, yang dapat dipercaya oleh begitu banyak perkara-perkara hebat daripada Tuhan, dan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Sekali lagi mau menyerahkan buat secara khusus buat para pendeta, buat Pak Agus dan para pemimpin yang ada di sana, berkati, tutup bungkus, berikan hikmat, berikan kekuatan. Sementara beliau menggembalakan jemaat ini juga, taruh hatinya Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, hamba mengucap syukur sekali lagi biar kiranya firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dalam waktu yang dekat bisa akan ketemu secara fisik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bersyukur buat hambanya Pak Arif Dede yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan mari kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Dan melalui pujian ini kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Seringkali trust itu hilang oleh karena kita trauma, oleh karena kita terluka, oleh karena kita sendiri sulit untuk bisa mempercayai orang. Karena mungkin kita telah dihianati, merasa dihianati, atau kita merasa sulit kembali percaya kepada orang, kepada gereja. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita semuanya, kita datang kepada Tuhan. Melalui pujian ini kita semua terbuka di hadapan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh syukur. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Kiranya menjadi doa ketika hidupku telah dihakimi. Amin, haleluya. Ajarku memberi, hati mengasihi. Kepada kami seperti hati
sementara musik menyanyikan pujian ini dengan lembut, untuk Engkau merenungkan firman Tuhan. Adakah perkara-perkara yang membuat Engkau sulit mempercayai orang? Adakah perkara-perkara yang Engkau sulit bahkan pada akhirnya mempercayai Tuhan? Karena Engkau ada perkara yang membuat Engkau terluka, ada perkara yang membuat Engkau diperlakukan tidak baik, tidak adil, dikhianati, dihakimi, sehingga Engkau pada akhirnya mengatakan kepada dirimu sendiri, aku tidak akan mempercayai siapapun juga. Aku hanya mau percaya kepada diriku sendiri, sehingga pada akhirnya engkau tidak bisa melihat Tuhan sebagai Bapa. Bahkan ketika engkau berdoa pun, yang kau doakan adalah perkara-perkara yang biasa, yang bukan menyatakan bahwa engkau sedang mempercayai Dia, mempercayai Allah. Karena engkau sudah pernah mengatakan, aku tidak mau percaya siapa-siapa kecuali percaya kepada diriku sendiri. Engkau harus tahu ada perkataan-perkataan yang kau perlu cabut, karena perkataan-perkataan itu membentengi dirimu. Ada perkataan-perkataan yang membuat engkau sulit mempercayai. Engkau harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengampuni, sehingga dengan demikian engkau menjadi orang yang bisa percaya, bukan hanya kepada orang lain, tetapi terutama kepada Tuhan, kepada Bapa, sehingga engkau belajar tidak hidup dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Engkau belajar trust kepada Tuhan, sehingga engkau juga akan belajar trust kepada orang lain. Ampunilah kami, bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya, 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 haleluya. Murid Yesus dikenal sebagai orang yang mengampuni. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau menilik setiap kami ya Tuhan. Apabila trust kami pernah terluka, kepercayaan kami pernah dihancurkan, kepercayaan kami itu seolah-olah hilang, sehingga kami hanya bisa percaya kepada diri kami sendiri. Kami mau berdoa, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami sebagai House of Restoration. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami mengalami pemulihan, sehingga kami belajar untuk mempercayai orang lain. Bahkan apabila ada di antara kami yang juga meragukan diri kami sendiri, kami tidak bisa mempercayai diri kami sendiri, karena kami juga tidak suka dengan diri kami sendiri, karena pernah gagal, pernah mengalami perkara-perkara yang membuat kami malu. Kami mau berdoa, kami juga belajar mengampuni diri kami sendiri, menerima diri kami sendiri. Dan kami berdoa ya Tuhan, apabila kami pernah dihakimi orang, sehingga membuat kami juga tidak bisa percaya kepada orang-orang yang berada di tempat otoritas yang lebih tinggi. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk mengampuni ya Tuhan, mengampuni Tuhan. Sehingga oleh karena itu ya Tuhan, kami mengalami freedom, dimerdekakan oleh pengampunan yang telah kami berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu SAF House of Restoration. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, dan kami juga belajar menjadi orang-orang yang
bisa mempercaya orang lain. Sehingga kami berdoa supaya gereja kami menjadi gereja yang dikenal oleh karena gereja yang tidak suka menggosip, tidak suka membicarakan keburukan orang lain, karena kami keep dan belajar untuk membawanya di dalam Tuhan, menyelesaikannya secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami menjadi komunitas House of Restoration, rumah pemulihan. Siapapun yang datang ke gereja kami akan mengalami rasa aman, karena di sana ada trust. Dan terutama ya Tuhan, kami mau belajar trust kepada Engkau, percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Kami juga berdoa untuk Pak Arif Dede yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, apa yang dikerjakannya Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati istri dan anaknya. Biarlah Tuhan Engkau terus mengembangkan potensi hamba-Mu ini untuk mencapai potensi yang maksimal di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, saya mengundang Engkau untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita baru oleh karena pengampunan yang kau telah kerjakan di dalam ketaatan akan kasih kepada Tuhan. Dan diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, hubungan suami istri, hubungan di dalam pacaran, hubungan di dalam keluargamu dengan orang-orang terdekatmu. Biarlah hidupmu menjadi hidup yang membawa damai, sukacita, dan kasih, oleh karena engkau selalu belajar untuk hidup dipulihkan dari hari sehari di dalam anugerah Tuhan. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rencana-rencanamu yang engkau taruh di dalam dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan diberkatilah studimu. Biarlah melalui apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Happy Sunday saudaraku. Dan kita bersyukur bersama-sama, kita belajar value gereja-gereja kita dan belajar untuk menghidupinya, sehingga kita benar-benar menjadi rumah pemulihan bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.